Oke, kembali lagi di channel komitmen yang akan bahas seputaran tips dan trik, teknologi, dan informasi. Yeay! Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan OpenFast Greenbone ya, teman-teman. Nah, sedikit introduction maupun pengenalan dari saya. OpenFast, an application used to scan endpoint and web application to identify and detect vulnerability. OpenFast aplikasi yang digunakan untuk memindai endpoint dan aplikasi web ya, untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kerentanan. Seperti itu teman-teman. It is commonly used by corporation as part of their mitigation solution to quickly identify and gaps in their production or even development server or application. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari solusi mitigasi untuk dengan cepat mengidentifikasi di dalam production ya, atau bahkan server pengembangan atau aplikasi mereka. Seperti itu teman-teman. Jadi secara singkat, OpenFast ini merupakan sebuah tools ya, vulnerability scanning yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan untuk mendeteksi kerentanan yang ada pada web application maupun di endpoint ya. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk proses instalasi bagi teman-teman yang belum menginstal ya tools Greenbone ini maupun OpenFast, teman-teman bisa installnya ya. Untuk tata cara instalasinya nantinya akan saya berikan link di kolom komentar ya, karena saya sebelumnya sudah memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara instalasinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dan di sini sebenarnya untuk panduan maupun tata cara instalasi juga sudah dijelaskan ya di dalam Try Hack Me ini, di dalam room OpenFast. Kalau teman-teman pengen mempelajari hal yang sama, teman-teman bisa mengaksesnya ya. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja di penggunaannya ya teman-teman. Kita masuk ke sini. Nah, jadi untuk masuk ke sini itu teman-teman tinggal masuk ke https://127.0.0.1 ya teman-teman. Nah, nanti akan diarahkan di halaman login ya. Seperti itu teman-teman, dan ketika sudah berhasil login kita akan masuk ke sini ya teman-teman. Oke, untuk langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita tinggal membuka scan ini seperti itu, lalu klik tas. Nah, jika sudah masuk ke tas, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil scanning yang mungkin sudah selesai dilakukan dan kemarin sudah saya coba untuk melakukan simulasi maupun implementasinya di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada dua macam teman-teman. Ada yang ikonnya ini seperti tongkat penyihir, lalu ada yang gambar star ini ya, maupun bintang ini. Jika teman-teman klik seperti ini, nah yang dimaksudkan di sini adalah quick start ya, immediately scan and IP address. Nah, jadi di sini untuk penggunaan yang ini tuh ditujukan ketika kita ingin melakukan scanning secara instan maupun secara cepatnya ya. Seperti itu teman-teman, tanpa harus melakukan konfigurasi yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, sedangkan yang stars yang ini ataupun logo icon bintang ini, ketika kita klik new task seperti ini teman-teman, nah kita perlu untuk melakukan beberapa konfigurasi maupun beberapa yang harus kita checklist ya, apa-apa saja yang mungkin kita akan lakukan ketika melakukan proses scanning ini. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita akan coba satu-satu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk yang proses yang pertama kita akan masuk ke yang instan dulu ya teman-teman. Task wizard seperti ini. Seperti ini ya.
Nah, di kolom ini ditujukan untuk memasukkan IP address dari target yang ingin kita lakukan scan ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk yang ingin saya scan menggunakan IP seperti ini ya, teman-teman. Ada IP 10.10.87.84 seperti ini, teman-teman. Kita tinggal kopikan seperti ini, tinggal hanya klik start scan seperti ini untuk melakukan instant scanningnya. Nah, nanti untuk proses scanning ini akan masuk ke dalam tas juga seperti ini ya, teman-teman. Ini yang sudah selesai dilakukan kemarin dan juga untuk sekarang ini yang sedang dilakukan proses scanning ya. Nah, di sini akan muncul kolom status yang mana ini ada kolom done yang artinya sudah selesai, ini masih melakukan request ya. Dan nantinya setelah request ini proses dari scanning akan dilakukan. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, mudah dipahami ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini sudah mulai berjalan. Di sini diidentifikasikan dengan progresnya ya. Ini sudah muncul progresnya masih 1% seperti itu, teman-teman. Dan nantinya untuk proses scanning ini sembari menunggu prosesnya selesai akan saya jeda ya, teman-teman, untuk menghemat waktu. Nah, untuk penggunaan yang satu lagi, untuk yang stars ini ya, Utas ya. Ini mungkin saya akan gunakan di lab yang ada di sini ya. Sebentar, saya akan cari case-nya terlebih dahulu. Kita start mesin dulu ya, teman-teman. Nah, jadi enaknya kita belajar di TryHackMe ini sudah ada lab-nya ya. Jadi kita bisa belajar di sini dan implementasi di real case-nya juga sama kok, teman-teman, nggak beda-beda jauh ya. Seperti itu. Jadi kita belajar bisa secara legal ya, bukan ilegal. Seperti itu, teman-teman. Untuk kemudahan kita untuk belajar. Oke, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya di channel komitmen agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat untuk teman-teman ya supaya kita terus belajar. Karena ya salah satunya jalan untuk meraih kesuksesan itu ya dengan cara kita belajar dan juga pengalaman ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, walaupun video juga nggak ada yang lihat, tetap buat aja lah. Ya, sesuatu hal itu tetap diupayakan aja ya, teman-teman. Walaupun YouTube sepi, gak ada yang lihat, tetap aja buat gitu kan. Malah curhat ya malam-malam. Oke, mungkin ini akan kita beri nama aja di sini scan. Hmm, apa ya, scan. Nah, jadi mungkin kita akan beri seperti nama scan lab open fast seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini komen sebenarnya bebas ya. Teman-teman boleh isi apa aja. Misalkan saya isi dengan IP si target ini tadi. Seperti itu, ini ada alert ya. Alert kita klik dulu apa isi yang ada di dalamnya. Nah, ini namanya juga alert ya, teman-teman. Ini memberikan apa namanya? Seperti alarm ya ketika kita melakukan proses scanning itu ya, teman-teman. Jadi akan memberikan reminder seperti itu maupun pengingat ya. Nah, ini severity-nya bisa kita set misalkan apa gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada schedule ya, jika kita mungkin akan menjalankan proses scanning ini secara runtime ya, bisa di-set seperti itu, teman-teman. Untuk proses schedule maupun penjadwalannya seperti itu ya, teman-teman, mudah untuk dipahami.
Nah, kita set di sini, misalkan kita isi dengan IP ini, kita Nah, di sini juga ada beberapa pilihan lagi yang maupun opsi ya. Di sini ada port list. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa kita pilih LTCP Nmap 5.51 top dari 1000 port UDP seperti itu. Kita set secara default aja ya teman-teman. Nah, ini tinggal di set-set saja. Ini kalau SSH kan otomatis ya portnya 22 ya. Misalkan ada port SMB juga, teman-teman juga bisa melakukan konfigurasi di sini ya teman-teman. Ataupun XC juga. Ya, XC kan salah satu produk dari VM ya, dari VMware seperti itu. Misalkan seperti ini saja, create, oke ya teman-teman. Nah, di sini ada min QOD. Nah, QOD ini apa? Jadi QOD ini kalau bagi teman-teman yang belum tahu, em, QOD ini merupakan quality of detection ya. Jadi di mana di sini kita bisa ngeset ya apa namanya dari total vulnerability-nya misalkan skalanya itu 70% atau 80%. Jadi QOD ini maupun quality of detection bertujuan agar ketika kita melakukan proses scanning itu kita memberikan secara skala prioritas ya. Jadi untuk menghindari dari kerentanan yang berhasil kita deteksi namun kerentanan ini bersifat false positive. Artinya ketika kita scan itu ada vulnerability ya maupun ada kerentanan di dalamnya, namun ketika kita melakukan identifikasi lebih lanjut, itu dia menunjukkan tidak ada teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan false positive. Nah, jadi QOD ini untuk bertujuan untuk menghindari false positive. Misalkan kita set di sini di 70 saja ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk mengurangi saja dari false positive. Seperti itu singkatnya teman-teman. Nah, kita create saja di sini jika sudah. Oh ya, di sini juga ada scan config ya. Kita bisa ngeset di sini ada discovery, ada full and fast ya. Berarti secara full dan cepat ya, full and fast ultimate seperti itu. Full and very deep gitu ya. Berarti full dan sangat mendalam seperti itu. Jadi ini bisa kita pilih jika kita itu berkeinginan mungkin teman-teman bisa melakukan scanning secara cepat atau mungkin kita yang secara deep yang maupun mendalam itu juga memerlukan proses dan waktu yang lebih lama lagi namun untuk memberikan hasil yang lebih maksimal seperti itu teman-teman. Misalkan kita full and fast aja ya teman-teman untuk simulasi kali ini kita uh, klik create saja seperti ini ya. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, jadi untuk proses yang sebelumnya tadi ya di IP yang sebelumnya di sini, hal ini sudah menunjukkan progres maupun status 42% ya teman-teman untuk progresnya. Nah, ini untuk scan yang lab open fast ini masih new ya. Kita start dulu seperti ini. Kita klik start, kita tunggu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk proses kali ini akan saya jeda hingga proses dari scanning ini sudah selesai dilakukan dan kita bisa melakukan identifikasi kerentanan secara bersama ya teman-teman. Kita belajar bareng untuk identifikasi kerentanan ini. Oke, akan saya jeda dulu. Oke, teman-teman. Proses dari hasil scanning ini telah selesai dilakukan ya teman-teman dan kita sudah mendapatkan hasil. Nah, untuk membuka hasilnya kita bisa klik di bagian report ini ya di kolom report. Kita klik seperti ini untuk di bagian detail vulnerability-nya. Sebentar. Misalkan di IP ini ya teman-teman 10.10.87.84.
Kita tunggu dulu. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya teman-teman. Dan di sini untuk hasilnya ini kita bisa lakukan ekspor ya maupun kita generate untuk reportingnya. Di sini juga sudah ada format yang bisa kita pilih apa saja teman-teman. Ada yang formatnya PDF, lalu ada HTML, ada XML juga. Teman-teman bisa memilihnya. Nah, misalkan kita klik di sini PDF ya teman-teman, lalu kita download maka sudah secara otomatis file reportnya sudah kita download ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai di download kan ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh dari reportnya ya. Seperti ini untuk yang file PDF. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa melakukan pemindaian port juga ya. Di sini di mana ada IP target di sini, lalu ada port yang menunjukkan port 445. Di sini ada port SMB ya teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini ada vulnerability, ada medium ya, lalu ada low juga seperti itu. Nah, di sini kalau yang medium ada FTP unencrypted clear text login ya teman-teman. Seperti ini. Ataupun kita melihat secara langsung di uh, OpenVAS ini juga bisa teman-teman. Kita klik saja di bagian vulnerability-nya maupun di bagian kerentanan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada hasil pemindaiannya ya teman-teman. Di sini akan dijelaskan di bagian vulnerability-nya. Di sini ada FTP encrypted text login ya. The remote host is running a FTP service that allow clear text login over an encrypted connection ya teman-teman. Nah, sini lalu di sini ada impact-nya juga ya. An attacker can uncover login names and password by sniffing traffic to the FTP service. Nah, biasanya untuk kerentanan ini dari attacker itu memanfaatkan kerentanan ini dengan cara dia melakukan sniffing terhadap traffic ya teman-teman. Nah, biasanya si attacker ini menggunakan tools Wireshark ya untuk melakukan capturing, misalkan capturing terhadap traffic, sehingga nanti ketika si korban ini melakukan apa namanya login ya terhadap sebuah web, maka si attacker itu akan di tengah-tengahnya mengintip maupun menguping dari proses login yang sudah kita masukkan ya teman-teman, sehingga si attacker ini mampu melihat dari kredensial yang kita inputkan itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada solusinya. Di sini solusinya untuk dilakukan mitigasi ya teman-teman, untuk melakukan enable FTPS or enforce the connection via the OTLS command. Please see the manual of the FTP service for more information. Nah, jadi untuk solusinya di sini dianjurkan untuk melakukan mitigasi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, selain yang sudah saya jelaskan tadi mengenai impact-nya ini bisa melakukan capturing menggunakan Wireshark. Nah, untuk FTP ini juga biasanya dilakukan penyerangan itu menggunakan brute forcing ya teman-teman. Misalkan dengan menggunakan Hydra atau menggunakan MSF console ya ataupun Metasploit seperti itu sih teman-teman. Jadi melakukan brute force sehingga ketika proses brute force itu telah selesai dilakukan dan si penyerang ini bisa mendapatkan kredensial yang valid ya dengan melakukan brute force tersebut seperti itu teman-teman. Jadi mudah dipahami ya teman-teman dari result
dari proses scanning menggunakan tools Greenbone maupun OpenVAS ini. Nah, mungkin seperti itu saja sih teman-teman dalam hal penggunaan vulnerability scanning OpenVAS Greenbone ini. Semoga teman-teman bisa memahami dari apa yang sudah saya sampaikan dan harapannya teman-teman juga bisa mengimplementasikannya ya teman-teman. Dan saja jangan lupa klik komen, like, dan subscribe di channel komitmen agar saya terus bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat seputaran teknologi dan informasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.